Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hai ayuhal hadirun, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala hidayahnya, inayahnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang ke-6 ya. Hah? 6 apa 7? 7 ya. Dikatakan minasyirki lubdusul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala' au daf'ihi. Termasuk kesyirikan adalah memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana atau musibah ya. Pertama, tentang masalah bab ini ya, penulis ingin menjelaskan tentang bagaimana kita mensikapi hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, perkara yang kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya mulai membahas masalah dari mulai syirik kecil ke syirik besar. Kemudian yang kedua, ya, semua hal yang dipakai buat meyakini menolak bala semua masuk ke dalam bab ini. Karena yang bisa menolak bala siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita kemudian ya meyakini sesuatu, kita pindahkan ke benda, keyakinan itu, maka masuk ke dalam pembahasan ini insyaallah ke depannya. Karena banyak orang yang kemudian mereka ketakutannya luar biasa, apalagi sampai kemudian benda itu dicopot. Ya, dan subhanallah begitu dicopot apa yang ditakutinya itu terjadi beneran. Ada yang bisa menjawab kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa? Antum tahu nggak? Anak kecil biasanya kadang-kadang nih dikalungkan, ya, bukan jimat sebenarnya. Apa sih namanya? Tiwalah namanya. Saya lupa saya. Tamaim. Itu kalau kemudian dicopot beneran sakit, panas. Kenapa itu bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Kata Allah mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia meyakini kepadaku kebaikan, maka dia dapat sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia meyakini kepadaku keburukan, maka Allah akan menghukumi sesuai keyakinannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini terjadi bahkan istidraj ya ikhwah. Orang kadang-kadang gini. Saya kasih gambaran. Ada orang yang meyakini kepada Allah salah di awal. Kemudian akhirnya berubah. Ketika proses perubahan, keyakinan yang di awal tadi diuji ke dia. Kenapa? Sebagai bentuk apakah dia benar-benar beriman atau tidak. Dan ini Allah realisasikan di mana? Surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Allah jelaskan perkara itu di situ. Coba dibuka. Makanya orang yang hijrah itu, kalau sudah kemudian hijrah, kenapa keyakinan yang lamanya kena ke dia? Sebagai cobaan, apakah dia beriman benar atau hanya sekedar di lisan? Sudah dapat?
Coba dibaca artinya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak teruji lagi? Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Perhatikan baik-baik. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan apa? Kami beriman. Allah itu ketika kita berikrar mengatakan saya beriman sama Allah, Allah uji karena orang yang beriman sebenarnya ketika menghadapi masalah hidupnya balik kemana? Balik ke Allah, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Makanya sering kita mulai menghadapi masalah pakai logika berujung kepada jalan buntu. Tapi begitu pasrah dapat jalan keluar. Loh kok bisa? Memang pada dasarnya perintah Allah kepada kita hadapi masalahmu dengan pasrah kepada Allah SWT. Falyatawakkalul mutawakkilun, secara jelas. Jadi kalau kita pasrah sama Allah, kadang-kadang ya ikhwah, berapa banyak orang-orang yang kadang-kadang ini saya kasih contoh, mau berangkat ke tanah suci, ketakutan 1001 di sini, betul apa enggak? Sampai di sana ketakutannya enggak terjawab sama sekali. Subhanallah, dapat kemudahan, ketenangan dan lain sebagainya. Kaget loh, kok bisa? Karena kalau kita berpikir kita kalau berangkat ke sana siapa yang kita datangi? Allah Azza wa Jalla. Kita jadi tamu yang baik. Kalau kita datangin Allah, kira-kira Allah mempermudah atau dipersusah? Nah, ini yang kita kadang-kadang lupa untuk berpikir ke arah situ. Makanya ketika kita sampai ke sana, ketika kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita pasrahkan semua urusan kita sama Allah, maka Allah akan memberikan kita jalan keluar yang berupa keberuntungan. Pertanyaannya, beruntung itu bisa ditebak enggak? Ya sudah. Itu pelajaran besarnya dalam hidup. Ketika Allah menginginkan hambanya kebaikan, maka Allah akan kasih jalan keluar yang dimana dia tidak bisa nebak sama sekali. Bahwa dari situlah terdapat kemudahan. Jelas. Jadi pas kita pasrah malah dapat jalan keluar. Begitu berusaha malah dapat jalan buntu. Berusaha dengan diri sendiri. Karena pada dasarnya Allah kepingin orang yang beriman itu mereka balik kepada Allah setiap saat. Itu yang terjadi ya ikhwan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah dari judulnya, jelaskan masalah memakai gelang dan yang lainnya dengan tujuan untuk menolak bala atau bencana. Itu hukum asalnya syirik kecil. Jelas ya? Tapi nanti bisa menjadi syirik besar. Saya akan jelasin. Kemudian yang berikutnya adalah memakai gelang tadi menolak bala, kan syirik kecil. Nah, syirik besar kalau gelang tersebut punya pengaruh dengan sendirinya. Saya kasih contoh. Orang memakai gelang, ya, meyakini bahwa dengan ini dia ikhtiar, Allah akan menjauhkan dari bala. Berarti yang menjauhkan siapa? Allah. Paham ya? Kalau yang menjauhkan Allah, dia masuk kategori syirik kecil. Tapi begitu dia meyakini bahwa ini gelang dengan sendirinya dia bisa nolong orang tanpa pertolongan Allah, maka itu masuk syirik besar. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Maka kita meyakini zat yang lainnya bisa melakukan seperti yang apa yang Allah lakukan. Ini masuk ke dalam perkara syirik besar. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya, ada orang-orang yang bersikap tentang masalah sebab akibat. Ada 3 jenis manusia yang memahami sebab akibat. Perhatikan yang baik-baik. Yang pertama, ada orang-orang yang menolak sebab. Faham menolak sebab? Jadi mereka meyakini bahwa kita hidup ini dipaksa sama Allah. Ini disebut dengan orang-orang Jabariyah. Tahu Jabariyah? Jabariyah itu, ya, mereka meyakini bahwa manusia ketika maksiat, mereka semua itu benar-benar dipaksa. Jadi semua perilakunya itu bukan kehendaknya. Dia tidak punya kehendak sama sekali, bahkan dia maksiat dipaksa sama Allah, dia taat dipaksa sama Allah. Ini adalah keyakinan orang-orang Jabariyah. Maka mereka menolak adanya sebab, mikirnya semua akibat.
tanpa ada sebab. Ya. Bahkan juga orang-orang filsafat juga mengatakan nufatul asbab. Ya. Disebutkan juga mereka adalah orang-orang penolak sebab. Disebutkan al-kasab atau kasab. Ya. Ada yang juga mengatakan al-kasab. Kenapa? Hamba itu sama sekali tidak punya kemampuan yang bisa berpengaruh dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi semua perbuatannya itu semua dipaksa sama Allah. Dia tidak punya pengaruh sama dirinya sendiri. Jadi kalau dia maksiat gara-gara siapa? Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah SWT memberikan kita pilihan enggak? Iya. Tapi diyakini oleh orang yang seperti ini dengan mengatakan seperti ini. Kenapa? Coba perhatikan ya ikhwah. Innal musabbibat tahdutsu bil asbabi ma'al qawli bi annal asbab wal musabbibat makhluqatan lillahi ta'ala wa rabtuha bi masyiatillah wa qadratihi. Ulama menjelaskan sebenarnya ya, kaidah yang benar adalah akibat terjadinya karena adanya sebab. Jelas ya. Tetapi sebab dan akibat itu adalah ciptaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, tapi semua makhluk juga punya kehendak. Tapi pada dasarnya kehendak makhluk total semua ya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud. Ya, makanya Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Apa yang kalian kehendaki semua di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah enggak berkehendak, enggak akan pernah terjadi. Saya kasih contoh. Ya. Allah itu saking ngerti tentang hambanya, karena Allah yang menciptakan. Saking ngerti tentang hambanya, saya kasih contoh nih. Ada orang duduk di majelis kayak gini. Tiba-tiba ya, datang WA. Temennya ngajak, yuk nongkrong yuk. Jelas Allah tahu nih hamba bakal keluar. Tapi dia punya pilihan enggak? Kalau ditanya antara duduk di majelis ilmu sama nongkrong, lebih baik mana? Ada orang yang mengatakan nongkrong? Enggak kan? Tapi dia bisa keluar gara-gara milih nongkrong. Pilihannya siapa dia? Pilihan orangnya. Tapi Allah ngerti bagaimana tipikal hambanya. Subhanallah ya ikhwan. Jangan dipikir bagaimananya, karena akal kita kebatas. Paham ya? Orang mulai sakit kepala kalau sudah mikir kok bisa ya, dipikir jauh. Ya ikhwah, kita nih ciptaan Allah. Ya. Yang pencipta dengan yang menciptakan jelas beda jauh. Jangan kan gitu. Jangan jauh-jauh lah. Orang bukan menciptakan, ya, merakit komputer, ya, sama komputernya, ya, mau disamakan? Gak mungkin sama. Apalagi Allah yang maha segalanya. Tapi semua itu tidak ada paksaan sama sekali. Kita dikasih tahu kan, majelis ilmu keutamaannya kita tahu semua, betul apa enggak? Kalau nongkrong kelebihannya apa? Cuman senang sesaat, betul enggak? Tapi pilihan di tangan siapa? Di tangan kita masing-masing. Mau milih majelis ilmu dengan kelebihannya atau milih nongkrong. Tapi begitu seseorang mau lebih memilih nongkrong, maka pilihan di tangan dia. Tapi Allah mengerti bagaimana sikap hambanya. Selesai. Jadi fahami perkara ini baik-baik. Kadang-kadang orang itu paling gampang kalau berbuat kesalahan suka cari kambing hitam. Kira-kira siapa yang mau disalahin nih? Lebih baik suka kambing hitam daripada muhasabah diri sendiri. Padahal pilihan di dia, tapi yang disalahin yang lain. Betul apa enggak? Iya. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Dalam perkara yang seperti ini, bahwa orang itu tidak memiliki ya kemampuan untuk melakukan sesuatu ya sebab dirinya, maka secara tidak langsung ya ini terbantahkan dengan yang pertama. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Seluruh ayat ketika Allah mengatakan tentang syarat, maka Allah juga akan mengatakan tentang balasannya. Betul apa enggak?
syarat ini dapat ini. Kayak Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan ke luar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berarti kalau mau dapat jalan keluar dalam setiap masalah dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, syaratnya apa? Nah, berarti ini disebut sebab akibat gak? Sebab orang bertakwa akibatnya, nah, jalan keluar. Ayat jelas. Ya, kita ini nggak dipaksa. Kita punya pilihan, mau bertakwa atau tidak, masing-masing dengan pilihannya. Subhanallah ya ikhwah. Kemudian yang berikutnya, ya, ayat itu menunjukkan ketika Allah terapkan hukum secara syar'i, maka di situ karena adanya sifat yang sebelumnya yang Allah sebutkan. Contoh surat An-Nur ayat 2. Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyah, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuk setiap seorang dari mereka 100 cambukan. Berarti terjadinya 100 cambukan di dalam Islam gara-gara apa? Zina. Betul enggak? Berarti apa? Terjadinya hukum cambukan karena ada terjadinya pelanggaran perzinaan. Paham ya? Munculnya hukum ini karena sebab dosa ini. Itu terjadi, disebut sebab akibat. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akibat, ya, yang diikuti oleh namanya ba'us sababiyah. Kalau kita bilang ba'us sababiyah itu istilahnya kayak dengan. Paham ya? Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Haqqah ayat 24, cerita tentang ahli syurga nih. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah mengatakan kepada mereka ahli surga, makan dan minumlah kalian dengan nikmat disebabkan amalan yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Artinya mereka mendapatkan kenikmatan surga gara-gara dulu di dunia taat. Betul enggak? Kalau taat dulu di dunia, maka Allah kasih makan minum bebas. Ini disebut sebab akibat. Jelaskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelasin secara detail, dirimu melakukan ini, balasannya ini, supaya orang itu enggak jatuh ke dalam kesalahan. Tapi kalau kemudian masih masuk ke dalam kesalahan, maka pilihan dirinya. Makanya kemudian Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, perhatikan baik-baik hadisnya. Kata Allah, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyah, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Allah menjelaskan sesungguhnya yang kalian lakukan itu semua amalan kalian sendiri. Allah enggak butuh sama amalan kita. Kenapa? Aku hanya menghitung dan membalasnya, kata Allah. Ya, barang siapa yang mendapati di balik amalnya kebaikan, bisa ngelakuin amal soleh, puji Allah, anugerah Allah yang kasih petunjuk, maka kita bisa melakukan amal soleh. Tapi barang siapa yang melakukan kemaksiatan, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Allah kasih pilihan kita enggak? Allah kasih peringatan kita enggak? Kalau kita masih maksiat, berarti siapa yang salah? Ya sudah. Ya ikhwah, pernah Syekh Shalih Fauzan ngasih gambaran sama seorang bahwa hidup ini enggak dipaksa. Kelihatan. Saya jelaskan gambarannya. Ada sebuah kota A sama B. Kota A, ya, kota A, ya. Apa yang terjadi? Di dalamnya udaranya sejuk, tenang, aman, kerja mudah, gaji besar. Di kota A. Di kota B, panas, banyak kejahatan di dalamnya, seorang di dalamnya
tidak bisa merasa aman, kerja susah, balasan gajinya kecil. Ya, kita kalau disuruh milih A atau B, yang B kotanya mencekam, ya, susah hidupnya di sana, nggak aman sama sekali, panas. Bayangin, ya. Kemudian gajinya kecil, kerja susah nyarinya. Itu B. Kalau A tadi ini, A atau B? B. Kenapa alasannya kok B? Kebalikan maksudnya gimana? Oh bukan, enggak. Ini enggak berpikir tentang masalah akhirat. Murni dunia. A atau B? A kan? Ada orang kepingin B? Hah? Enggak ada kan? Ini murni dunia. Kita jangan bicara masalah murni dunia kita bicara. Paham ya? Mana kita pilih? A kan? Oke. Sama. Kita dikasih enggak sama Allah pilihan surga neraka? Kasih kan? Jawaban orang apa? Kepingin apa? Surga. Tapi kenapa badannya jalannya ke neraka? Paham di sini? Dia ngomongnya orang yang lagi bermaksiat itu kalau ditanyain mau masuk surga atau neraka, gak bakal orang ngomong neraka kan? Tapi kenapa amalan dia dekat sama Allah bukan dengan cara mendekati, tapi pakai maksiat, bangkang terus. Berarti gimana tuh sistemnya? Padahal Allah ancam dengan neraka yang sangat mengerikan, orang dengar nggak kuat. Jangankan bayangin, dengar aja saking ngerinya, sampai kemudian saya kasih contoh adab. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Haqqah, ya, ayat ke 26. Coba dibaca. Al-Haqqah. Iya. Apa? Ada? Hah? Iya. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. 27-nya? Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Itu kisahnya. Maaf, coba dari antum baca dari 24 baca sampai ke 28, pelan-pelan. Ketika orang menerima kitab dari tangan kiri. Iya. Mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedang. Oh enggak, 25, maaf. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya. Oke, terus Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Terus. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Terus. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Iya. Terus? Telah hilang kekuasaanku daripadaku. Ya, menyesali kan urusan dunianya. Lanjut, apa yang Allah kasih? Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Allah mengatakan khuduhu faghulluh. Peganglah dia. Saya jelasin 2 ayat. Ya, kata khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an faslukuh. Ayat ini menjelaskan yang khuduhu faghulluh, pegang dia, belenggulah tangannya ke lehernya. Dibuat kayak gini. Jelas? Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan pada waktu itu, ya, Al-Imam Qadhi Ibn Iyad menjelaskan bahwa Allah perintahkan 70.000 malaikat rebutan buat siapa yang dapat lehernya duluan. Satu orang direbutin berapa malaikat? 70.000 malaikat. Cepet-cepetan siapa yang bisa belenggu. Jelas? Terus lanjutin ayatnya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tahu apa? Dilempar dia ke dalam neraka. Di nerakanya Allah berikan apa?
Lanjut. Kemudian berilah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta di sini Rasulullah SAW mengatakan, Imam Ibnu Katsir menukil hadis Rasulullah. Ya. Lau kana ar-rasas misal hadhil jumjumah, kalau seandainya ada batu kayak tengkorak kambing. Jumjumah itu tengkorak. Disebutkan isyaratnya ke tengkorak kambing, ya. Ursilat minas sama ilal ard, dilempar ke langit dari langit ke bumi, yang jaraknya 500 tahun perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa. Semalam bisa nyampe, itu dilempar dari ujung rantai ke ujungnya dengan kecepatan yang sama, 40 tahun enggak nyampe-nyampe. Saking panjangnya itu rantai. Dan Imam Ibnu Katsir menukil lagi, dijelaskan itu rantai dimasukin ke dubur, ya, keluar lewat mulutnya, di riwayat yang lain keluar lewat hidungnya, kemudian dibelit ke badannya, kemudian dipanggang. Kalau rantai dari besi, luarnya merah, dalamnya ikut merah, berarti diadab luar dalam, dan itu umumnya adab neraka. Dengan gambaran matang dalam luar, orang dikasih gambaran kayak gitu, tetapi ketika dihadapkan dengan perkara kemaksiatan tetap melakukan, berarti kayak orang ngomong kepingin surga tapi jalannya kemana? Ya sudah. Pilihan siapa di sini? Jelas. Allah maksa dia enggak buat maksiat. Bahkan diperingatin sama Allah Azza wa Jalla dengan gambaran adab sedetail itu. Antum kalau bisa bayangin orang dipanggang luar dalam posisi bersamaan, ya, tapi mereka, ya, masih membawa dirinya kemana? Neraka. Padahal kalau ditanya surga, tapi dibawanya ke neraka. Jelas di sini ya, ikhwah. Ini kondisi yang sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau hamba pada hakikatnya, ya, tidak berbuat atau perbuatannya hanyalah majas, maka seorang hamba melakukan perbuatan pada hakikatnya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini berbuat sesuatu bukanlah sebab diri kita, tapi karena semua paksaan Allah. Kalau ini terjadi sampai pemikiran kita ke arah situ, naudzubillah min dzalik. Efeknya apa? Perhatikan dua hal. Yang pertama, kalau dia meyakini perbuatan manusia itu cuman apa? Cuman, kalau kita majas itu apa kira-kira? Hah? Apa? Skenario. Jadi kita nggak punya apa-apa, skenarionya Allah. Maka seorang hamba yang melakukan sholat pada hakikatnya Allah yang sholat, itu orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini dipaksa. Berarti na'udzubillahi min dzalik. Kalau kemudian hamba ngelakuin maksiat kayak zina, bisa berani dia mengatakan bahwa Allah yang zina? Masuk akal nggak? Faham di sini? Jadi kalau manusia itu perbuatannya dipaksa, maka otomatis kalau baik dia mengatakan bahwa Allah melakukan ini. Tapi kalau buruk, berani dia mengatakan bahwa Allah melakukan itu. Ini yang mengerikan. Faham? Itu yang bahaya. Dia bisa kufur. Orang yang agamanya, ya, nggak faham, itu bisa mengatakan nggak mungkin, nggak masuk akal. Persis. Apalagi yang kemudian faham agama dengan mengatakan itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati ya ikhwah. Yang berikutnya, kalau dia, ya, menyiksa hambanya, maka karena perbuatannya pada hakikatnya ia melakukannya karena kedzaliman dan memberikan pahala pada hakikatnya atas ketaatan. Pada hakikatnya itu adalah hanya sendaguro. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah itu ngasih pahala kayak dikatakan seakan-akan kayak bercanda. Kenapa? Karena semua paksaan. Inilah pengertian dan pemikiran yang kemudian bisa keluar kita dari agama.
Kalau dengan cara pemikiran yang seperti ini. Kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya ya, kita akan masuk ke dalam perkara dalil. Dalil yang pertama, coba Az-Zumar ayat 38 dibaca. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in arani Allah bidurrin hal hunna kashif. Coba. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru dengan Allah. Terus? Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Nah, terus? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Ya. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Ya. Ya ikhwah, di sini ada beberapa pelajaran. Saya kasih beberapa hal, 5 pelajaran sekaligus di ayat ini. 1, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kata-kata ma di sini ketika kita terangkan artinya, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Apa? Ini disebut dengan isim mausul, ya, menjadi salah satu lafadz yang umum. Artinya ayat ini berkaitan dengan semua yang disembah selain Allah, ya, menunjukkan secara keumuman, ya. Dan sembahan-sembahan kaum musyrikin dengan berbagai macam sesembahannya, masuk nggak? Masuk semuanya. Makanya contoh, mereka dulu nyembah siapa? Kaum musyrikin nyembah, diantaranya nyembahnya Nabi. Jelas? Kenapa nyembah Nabi? Terjadi nggak? Surat Al-Maidah ayat 116. Siapa yang disembah? Nabi Isa. Padahal utusan bukan? Iya. Coba di ayatnya dibaca. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillahi qala subhanak. Ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah?" Terus Isa menjawab, "Maksud engkau?" Nah, masuk kan? 2, ya, mereka juga nyembah malaikat. Apa dalilnya? As-Saba 40:41. Dan ingatlah hari yang waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?" Malaikat itu menjawab, "Maksud engkau? Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu." Nah, jadi manusia itu meyakini kadang-kadang ini bukti menyembah malaikat. Betul apa enggak? Di antaranya apa? Rohul Kudus itu siapa? Persis. Malaikat bukan itu? Iya. Allah mensifati dengan Rohul Kudus. Ada dalam Al-Quran. Dan itu disebut sebagai malaikat Jibril. Nah, kemudian ya ikhwah, menyembah jin. Surat Al-Jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya. Paham ya? Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Dan bahwasanya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari beberapa laki-laki dari kalangan jin. Sebenarnya ya ikhwah, jin sama manusia itu lebih kuat mana?
Kenapa orang pada takut sama jin? Saya jelasin. Ada sebuah kisah nyata. Jadi subhanallah, dulu ketika manusia itu ada yang mau turun lembah, maka apa kata jin? Jin itu mengatakan, ayo pergi semuanya. Kenapa manusia mau datang? Begitu nih orang sendirian turun, maka mulai mengatakan apa? Wahai yang penunggu lembah, saya minta izin mau di sini. Kata jinnya balik, manusia takut sama kita. Jadi pada dasarnya jin itu takut sama manusia. Tapi begitu orangnya takut, maka jinnya balik. Karena subhanallah, jangan jauh-jauh lah. Rasulullah mengatakan, "Lau salaka Umar fi fajjin, tasyakra syaitan fi fajjin akhar." Kalau seandainya Umar berjalan di sebuah jalan, maka syaitan berjalan di jalan yang lain. Syaitan yang dimaksud sini apa? Jin. Kenapa? Karena saking takutnya, dengar langkahnya aja belum ketemu orangnya udah lari-lari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman, Allah akan lindungi mereka. Sebagaimana Allah katakan, wallahu waliyul ladina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Makanya ya ikhwah, ada sebuah kejadian juga. Ya. Jin ini, jadi di kelas, jin ini peru'yahnya sendiri yang cerita. Jin ini di ru'yah. Begitu di ru'yah, antum tahu, di ru'yah ayat kursi, jinnya bisa ngikutin ayat kursi. Dibacain ayat apa, jinnya ngomong juga. Walaupun dia kepanasan sebenarnya, tapi dia menunjukkan sekarang dia tegar. Kira-kira pakai apa nyelesainnya? Dan subhanallah, di kelas sebelah ada seorang ustadz lagi sedang ngajar, nggak baca Quran loh, ngajar. Begitu dengar omongannya, nih jin teriak-teriak kepanasan. Padahal tuh ustadz lagi ngajar. Kalau kita zaman sekarang mikir kayak gitu, ustadznya sakti katanya. Oke. Bukan sakti. Seseorang yang beriman, omongan biasa itu akan berefek kepada jin-jin kafir. Karena pada dasarnya mereka tuh lemah. Paham di sini ya? Ketika kita bicara seseorang yang beriman, dia ngomong biasa itu bisa kepanasan, bisa berefek besar. Makanya inilah yang terjadi kenyataannya. Ya, tapi yang paling terjadi, manusia lebih suka melakukan kesyirikan. Tinggal berapa lama? Lanjut. Ya ikhwah, coba dibuka surat Al-Isra. Al-Isra surat keberapa? Hah? 17 ya? Ayat 57. Coba dibaca. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Terus? Azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakutkan. Masya Allah. Tahu maksudnya ayat ini? Maksudnya ayat ini tahu? Coba ulangi lagi terjemahnya, pelan-pelan. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Berhenti. Yang mereka seru maksudnya siapa di sini? Yang mereka seru siapa maksudnya? Yang seru itu maksudnya apa? Doa. Mereka minta. Siapa yang maksudnya? Jin. Terus mencari jalan. Mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Antum, ya. Terus sungguh. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakutkan. Subhanallah ya ikhwah.
ayat ini berkaitan dengan jin-jin kafir. Pada waktu itu nyuruh manusia buat nyembah dia. Paham? Sembahlah aku, diiming-imingi luar biasa. Akhirnya orang pada nyembah semua. Tiba-tiba jin ini masuk Islam. Silahkan buka kisahnya. Saya jelaskan di tafsir Ibnu Katsir, kisah detailnya masalah ini. Nah, begitu masuk Islam, tapi manusia masih nyembah dia. Sedangkan orang penyeru keburukan itu dapat dosa enggak? Dosanya dosa jariah enggak? Jariah kan? Nah, dia ini tobat kan? Masuk Islam kan? Tapi jinnya masih disembah. Gimana kira-kira? Kok bisa? Sah. Pelajarannya adalah jariyahnya berhenti karena dia sudah tobat. Ketika dia masuk Islam pada waktu itu, maka kemudian jin-jin yang masuk Islam bersamaan dengan sejumlah manusia, maka orang-orang itu masih nyembah para jin tadi. Akhirnya apa? Maka turunlah ayat ini menunjukkan apa? Allah ngampuni dosa-dosanya. Dan orang yang masih nyembah dengan dosanya dia. Berarti kalau kita punya dosa jariyah, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri, kita nyeru orang itu masih bangkang, maka kita nggak kena dosa dan dosa kita habis. Dalilnya mana? Ayat ini. Jadi kalau yang berpikir nih dulu pernah ngajak orang keburukan, paham ya? Terus kemudian ternyata orang itu ngajak orang itu ngajak orang. Kemudian kan dosa jariyah tuh. Akhirnya kita bertobat. Setelah kita bertobat, kemudian kita memperbaiki diri. Kayak jin ini, dia deketin Allah Subhanahu wa ta'ala, nyari kondisi di mana mereka kepengen sedekat-dekatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita kepengen memperbaiki diri dekat kepada Allah dan kita berusaha ngasih tahu orang-orang tadi, tapi dia tetap ngeyel, ya, dengan kesesatannya yang dulu, orang itu tetap melakukan keburukan yang dulu pernah kita ajak, sedangkan kita sudah tobat dan ngasih tahu, maka di sini dosa kita habis. Tapi dosa orang yang pernah kita ajak dengan dia membangkangnya tetap berjalan. Di kita nggak kena. Ini cara tobat dari dosa jariyah. Dalilnya ini. Paham ya? Ini pelajarannya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hujah dengan pengakuan kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah agar mereka bertauhid kepada Allah dalam perkara uluhiyah juga. Maksudnya apa? Ya, Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 38. Coba dibaca. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kasifatu durrihi. Coba. Ya. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Terus. Niscaya mereka menjawab Allah. Berhenti. Orang-orang Quraisy itu kalau ditanya yang nyiptain langit bumi, yang ngasih rizki, jawaban mereka siapa? Allah. Gak ada yang mengatakan berhalanya sama sekali. Paham di sini? Lanjut lagi. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudorotan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudorotan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Nah, paham di sini? Artinya Allah ketika menyadarkan mereka siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, mereka mengatakan Allah. Kalau gitu, yang kalian minta itu, kalau kemudian Allah mau ngasih kalian celaka, kira-kira yang kalian sembah itu bisa nolong enggak? Berarti kalau kita yakin bahwa Allah itu pengatur, kita juga harus yakin bahwa Allah satu-satunya disembah dan diminta.
Ayat ini ngarahin ke situ. Supaya kita kalau kena masalah jangan tengok kanan tengok kiri dulu, tapi apa? Minta dulu sama Allah sambil ikhtiar. Kadang-kadang sekarang kebanyakan apa? Toleh kanan toleh kiri. Begitu kemudian gak ada yang nolong, mentok, dia mengatakan apa? Coba berdoa, siapa tahu dikasih. Bayangin Allah coba-coba. Loh, terjadi gak sekarang? Iya. Begitu mentok ngomong gitu. Padahal yang punya solusi, kalau ditanya siapa yang punya solusinya? Allah. Siapa yang memberikan ujian? Allah. Tapi kenapa jadi solusi paling terakhir? Makanya ayat ini ngarahin kita jadiin Allah solusi pertama sambil ikhtiar. Makanya kadang-kadang ya ikhwah, pertanyaannya, rizki kita yang kita dapat sekarang itu ketebak atau tidak ketebak jalannya? Kalau nggak ketebak, itu menunjukkan bahwa itu bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah Azza wa Jalla. Jadi belajarlah dari pelajaran besar ini. Maka jadikan Allah yang pertama, karena Allah kepingin kita minta langsung dan dekat langsung. Dan jangan pernah kita muamalah kepada Allah kayak orang ke orang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun, maha pemberi rahmat yang tidak bisa dilakukan sama sekali oleh siapapun dari makhluknya. Siapapun. Selesai. Jelas prinsip ini? Ini pelajaran besar. Makanya berkaitan dengan tadi apa? Kalau gitu jangan gantungin sama apapun, benda apapun jangan gantungi. Kadang-kadang kita senang buat apa? Buat ngait-ngaitin. Contoh, ada kupu-kupu masuk, oh tamu kayaknya mau datang. Loh, betul apa enggak? Iya. Padahal siapapun yang mau datang, apapun yang terjadi, semua kehendak Allah. Bukan kemudian karena terjadinya sesuatu, karena sesuatu ya kita kaitkan dengan makhluknya. Seakan-akan makhluk itu punya memberi sinyal dan lain sebagainya. Allah semua, balik ke Allah, jangan ngelihat ke yang lain. Selesai. Kalau ini yang terjadi, maka kita akan selalu ingat sama kesalahan kita. Dan kita akan terus memperbaiki diri dan semakin berharap kepada Allah setiap saat. Dan gak kepingin jauh-jauh dari Allah. Akhirnya kira-kira kita kalau salah cepat bertobat atau ditunda? Cepat bertobat atau ditunda? Cepat bertobat. Kenapa? Karena ketika menunda maka hidup kita akan berantakan. Karena Allah semua yang nolong. Ini prinsiplah yang terjadi bagaimana ketika kita kembali setiap saat sama Allah. Maka kita akan terus sadar setiap saat terhadap apa yang kita lakukan. Jelas pelajarannya? Insya Allah kita sambung lagi pada kondisi berikutnya. Dan insya Allah kita ketemu nanti setelah tanggal 2 Januari. Insya Allah biiznillah. Ya, pada pertemuan yang berikutnya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah keimanan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan keimanan dan tauhid kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hamba yang taat kepada Allah dan istiqomah di atas ketakwaan, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.